Selamat pagi teman-teman. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai konsep dasar dan perkembangan manajemen modern. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pengertian manajemen. Manajemen dalam arti yang sangat sederhana adalah mengatur atau mengelola. Semua aspek kehidupan perlu adanya manajemen. Misalnya saja dalam lingkungan sekolah, pasti diperlukan adanya manajemen. Tentu kita ketahui, tidak ada satu organisasi mampu berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan apabila tidak adanya manajemen di dalam suatu organisasi tersebut. Untuk lebih memahami arti manajemen tersebut, berikut beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan tentang pengertian manajemen. Menurut pendapat Arifin Abdurrahman, dikutip kembali oleh Muhammad Ngalim Purwanto berpendapat bahwa manajemen merupakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang-orang pelaksana. Jadi dalam hal ini, kegiatan dalam manajemen terutama adalah mengelola orang-orangnya sebagai pelaksana. Manulang berpendapat bahwa manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu. Pengertian manajemen yang pertama, serta kenyataan bahwa manajemen adalah ilmu sekaligus seni, maka manajemen itu dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sementara Dab dan Marsis mempunyai pendapat yang tidak berbeda tetapi memberikan penjelasan yang lebih terperinci, yaitu manajemen adalah efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan sumber daya organisasi. Setelah melihat beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen adalah suatu proses kegiatan di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan, yang mana proses tersebut yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Prinsip-prinsip manajemen. Pada dasarnya, prinsip manajemen harus dapat mengikuti perkembangan zaman, sehingga tidak kaku dalam penerapan di sebuah organisasi. Oleh sebab itu, prinsip manajemen yang ideal terdiri dari 1. Pemberian tugas yang adil atau seimbang. Seorang atasan sebaiknya memberikan tugas keseluruhan bawahan harus secara adil dan merata sehingga tidak memunculkan konflik. 2. Memberikan wewenang dan tanggung jawab. Sesuai dengan tugasnya, setiap kerabat kerja atau karyawan hendaknya diberi wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada atasan secara langsung. 3. Memberikan pengaruh kedisiplinan. Disiplin adalah kesediaan untuk melakukan usaha atau kegiatan nyata, yaitu bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang telah menjadi tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan rencana, peraturan dan waktu kerja yang telah ditetapkan. 4. Garis komando yang jelas. Setiap karyawan atau kerabat kerja hendaknya hanya menerima satu jenis perintah dari seorang atasan langsung, misalnya dari mandor, kepala seksi, atau kepala bagian, bukan dari beberapa orang yang sama-sama merasa menjadi atasan para karyawan atau kerabat kerja tersebut. 5. Mempunyai visi yang sama. Aktivitas yang dilakukan di lingkungan organisasi hendaknya harus mempunyai tujuan, harapan dan pencapaian yang sama sehingga semua berjalan sesuai dengan harapan organisasi. Menurut Dayat, jika prinsip ini tidak dilaksanakan, maka akan timbul perpecahan di antara para kerabat kerja atau karyawan, karena adanya yang diberi tugas yang banyak dan ada pula yang sedikit, padahal mereka memiliki kemampuan yang sama. Proses pencapaian tujuan dengan menggerakkan orang lain adalah arti manajemen secara sederhana. Oleh karena itu, sebuah proses kegiatan dapat dikatakan sebagai manajemen
apabila meliputi minimal 3 ciri-ciri khusus, yaitu 1. Mempunyai tujuan atau target. 2. Mempunyai kepemimpinan atau pergerakan. 3. Mempunyai pelaksana atau bawahan. Bagian kedua yaitu fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah proses dari langkah-langkah mulai dari perencanaan, perorganisasian, staffing, memimpin, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Banyak pandangan-pandangan yang berbeda dari para ahli mengenai rumusan-rumusan fungsi-fungsi manajemen. Di sini penulis mengambil pandangan dari seorang ahli bernama George R. Terry. Sesuai dengan bukunya yang berjudul Principles of Management, Terry memberikan pendapat bahwa fungsi manajemen meliputi 4 elemen penting yang disingkat dengan istilah POAC. Di sini ada planning atau perencanaan. Arti dari planning atau perencanaan tersebut yaitu sesuatu yang memberikan pedoman, garis besar, serta tujuan disebut dengan perencanaan. Sebuah perencanaan dalam sebuah organisasi menjadi suatu rencana yang berisikan tentang perumusan-perumusan yang akan diimplementasikan, yang tentu saja tujuan akhir dari sebuah rencana adalah jalan untuk menuju visi perusahaan tercapai. Oleh sebab itu, perencanaan merupakan tahap awal dalam manajemen. Di dalam planning atau perencanaan ini terdapat karakteristik perencanaan yang ideal sedikitnya memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu ada perencanaan yang dibuat harus masuk akal atau rasional, karena sebuah rencana akan dikatakan logis apabila perencanaan tersebut masuk akal sehat manusia. Yang kedua yaitu ada perencanaan yang dibuat tidak kaku atau fleksibel, artinya sebuah perencanaan harus bisa diterima dan dikerjakan oleh siapapun sehingga pelaksanaannya berjalan lancar sesuai harapan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga yaitu ada sebuah perencanaan yang baik adalah perencanaan yang kontinu. Artinya, sebuah organisasi atau perusahaan apabila ingin maju dan terus berkembang tentu saja harus terus-menerus menyusun perencanaan agar dapat dievaluasi rencana sudah berjalan, sehingga dapat diperbaiki rencana yang belum sempurna agar lebih baik lagi. Setelah karakteristik perencanaan, terdapat juga ketidakberhasilan suatu rencana. Suatu rencana tidak akan berjalan lancar atau tidak berhasil karena yang pertama yaitu suatu rencana yang dibuat tidak memikirkan pandangan jauh ke depan, hanya mengejar perencanaan cepat selesai biasanya. Biasanya ini salah satu contoh suatu perencanaan tidak berhasil atau perencanaan tidak berjalan lancar karena perhitungan. Yang kedua yaitu ada pemberian wewenang yang tidak sesuai dengan prosedur atau struktur organisasi sehingga menimbulkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Tentu saja hal ini menyebabkan perencanaan tidak berjalan lancar. Yang ketiga yaitu ada kurangnya modal usaha akibat perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan pemerintah. Pengaruh iklim yang tidak menentu, hal ini bisa menyebabkan berkurangnya modal usaha. Dan yang keempat yaitu ada suatu perencanaan yang sudah tersusun sangat baik sekalipun belum tentu dalam implementasinya berjalan dengan baik, tergantung dari pelaksanaan perencanaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam suatu perencanaan, karena masyarakat dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam perencanaan suatu organisasi seperti partisipasi masyarakat. Itulah penjelasan dari planning atau perencanaan dari fungsi-fungsi manajemen tersebut. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah penempatan struktur peran-peran melalui penentuan aktivitas-aktivitas.
pengelompokan aktivitas, pendugasan kelompok aktivitas, pendelegasian wewenang, dan pengkoordinasian hubungan antar wewenang, serta informasi baik secara vertikal maupun horizontal yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasi itu sendiri. Untuk suatu perusahaan, amat sangat bermanfaat banyak, khususnya di lingkungan organisasi. Dalam suatu organisasi harus memiliki 1. Pencapaian sesuai dengan harapan. 2. Pembagian tugas dan tanggung jawab. 3. Peraturan-peraturan yang mudah difahami dan dilaksanakan. 4. Tersedianya sumber daya manusia, prasarana dan teknologi yang mendukung jalannya suatu organisasi. Organisasi dapat dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu 1. Organisasi sebagai alat manajemen. Dalam pengertian organisasi sebagai alat manajemen, yaitu organisasi sebagai wadah atau tempat sumber daya manusia mampu bergerak bebas dalam pelaksanaan fungsi dari pengorganisasian. 2. Organisasi sebagai fungsi manajemen. Dalam pengertian organisasi sebagai fungsi manajemen, yang dimaksud adalah sebuah organisasi yang mampu memberikan ruang gerak yang fleksibel dan dinamis dalam pelaksanaan fungsi manajemen yang berlaku dalam suatu organisasi. C. Penggerakan atau actuating. Penggerakan adalah suatu fungsi pembimbingan dan pemberian pimpinan serta penggerakan orang-orang agar orang-orang tersebut mau dan suka bekerja. Berdasarkan pengertian tersebut, jelaslah bahwa peranan penggerakan actuating sangat penting, karena penggerakan berfungsi untuk menggerakkan fungsi-fungsi manajemen yang lain, serta perencanaan, pengorganisasian, pengawasan. Menggerakkan orang-orang agar mau dan suka bekerja mempunyai arti bagaimana menjadikan para pegawai sadar akan tugas dan kewajiban serta bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepadanya tanpa menunggu perintah dari siapapun. Agar penggerakan dapat berhasil harus ada faktor-faktor yang mendukung agar proses penggerakan berjalan sesuai dengan harapan atau tujuan suatu organisasi. Faktor-faktor yang mendukung tersebut adalah 1. Faktor organisasi. Suatu organisasi harus memiliki kebijakan-kebijakan agar organisasi mampu berjalan sesuai dengan ketetapan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Dalam organisasi harus ada fasilitas pendukung jalannya roda kehidupan suatu organisasi. Yang dimaksud dengan fasilitas pendukung adalah adanya sistem teknologi baik yang bersifat lunak maupun perangkat keras untuk mendukung proses produksi berjalan efektif dan efisien. Dalam organisasi harus ada fasilitas komunikasi yang dibutuhkan seperti jaringan internet, telepon, faks, dan sebagainya. Selain semua yang di atas, dalam suatu organisasi juga diperlukan para pemimpin, pelaksana kebijakan suatu organisasi yang mampu memberikan contoh atau suri tauladan bawaan yang positif. 2. Faktor kepimpinan. Pemberian tanggung jawab atau wewenang. Maksud pemberian tanggung jawab wewenang di sini adalah pemimpin mampu memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas dan kemampuan karyawan. Salah satunya adalah jabatan pemimpin harus ada pembatasan waktu untuk menghindari absolutisme kekuasaan. Pemberian tanggung jawab harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan struktur organisasi. Tidak menyalahgunakan tanggung jawab atau wewenang saat menjalani tugas sebagai seorang yang mempunyai wewenang hendaknya sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. Seorang pemimpin harus memiliki kelebihan dari karyawan biasa. Yang dimaksud dengan kelebihan dengan karyawan lain adalah pemimpin harus mampu memecahkan masalah yang orang lain tidak terpikirkan seperti kelebihan dalam bidang segi kepintaran IQ, kelebihan dalam segi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kelebihan lainnya tentu saja kelebihan yang dimiliki sebagai seorang kepemimpinan atau memiliki jiwa kepemimpinan. Dalam bukunya The Art of Leadership, Ort Whitehead menuliskan seorang pemimpin harus memiliki ciri-ciri 1. Kekuatan jasmani dan rohani, 2. Semangat mencapai tujuan, 3. Sopan santun dengan sesama,
4 integritas, 5 keahlian bidang teknik, 6 dengan mudah mengambil keputusan, 7 pintar, 8 keahlian dalam mengajar, 9 keyakinan. 3 teknik-teknik memahami kepemimpinan. Kepemimpinan harus mempunyai metode-metode dalam pengambilan keputusan, dan keputusan yang dihasilkan bermanfaat bagi kemajuan organisasi atau perusahaan. Metode kepemimpinan setidaknya harus mempunyai 2 cara, yaitu A. Metode pokok kepemimpinan adalah metode dasar yang harus mampu dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu bagaimana mempersiapkan tenaga kerja yang mampu menjalani tugas sesuai dengan perintah atasan. Metode perbanyak relasi kerja. Seorang pemimpin harus mampu menjadi suri tauladan pada bawahannya. B. Metode khusus kepemimpinan, yaitu metode pemimpin mampu membuat bawahan bekerja sesuai dengan keinginan pemimpin, yaitu memberikan fasilitas yang nyaman, memberikan situasi kondusif dalam komunikasi, memberikan perintah yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab bawahan. Faktor pekerja. Pemimpin harus mampu menggerakkan para pekerja agar bekerja sesuai dengan arahan atau perintah. Oleh sebab itu, pemimpin harus mampu memelihara kekompakan kerja tim. Maksudnya bahwa untuk berhasilnya fungsi penggerakan harus tetap terpeliharanya kekompakan tim. Kerja tim harus kokoh dan kuat baik kualitas maupun kuantitas, ataupun baik fisik maupun batiniah. Kesamaan pandangan tentang organisasi akan tetap terpeliharanya tim kerja. Mampu memimpin, maksudnya adalah pegawai mempunyai rasa kesadaran, rasional, dan terarah pada pengabdian yang seluas-luasnya, dan bukan karena terpaksa. Hal ini juga penting bagi pemimpin, bahwa kepemimpinan bukan diarahkan untuk menguasai pegawai, tetapi pegawai tetap dibimbing sampai ke tingkat kesadaran tanggung jawab yang diinginkan. Mampu memberikan contoh yang baik sehingga dapat menjadi suri tauladan bawahan agar bekerja lebih bertanggung jawab, ada rasa memiliki dan loyalitas yang tinggi. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan yang memadai mengenai pengetahuan mutlak tentang tugas yang ada di sebuah organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang controlling atau pengawasan. Menurut Farlan berpendapat bahwa pengawasan adalah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengawasan adalah tindakan untuk memastikan apakah suatu rencana perusahaan sudah berjalan sesuai dengan prosedur perusahaan, atau pelaksanaan suatu perencanaan sesuai dengan rencana perusahaan. Dan berikut ini adalah kegunaan dari pengawasan, antara lain menumbuhkan rasa memiliki perusahaan sehingga timbul tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dijalani. B. Untuk mendidik para karyawan agar mampu melaksanakan rencana perusahaan sesuai dengan yang telah ditentukan. C. Untuk menghindari penyalahgunaan, kesalahan, dan kerugian perusahaan. D. Memperbaiki sistem yang salah dalam perusahaan atau prosedur yang salah dalam suatu organisasi. Macam-macam pengawasan dalam organisasi. Yang pertama yaitu A. Internal controlling. Internal controlling adalah pengawasan yang dilakukan dalam lingkungan organisasi yang dilaksanakan oleh suatu unit atau divisi perusahaan yang ditunjukkan sebagai pengawasan suatu organisasi tersebut. B. External controlling. External controlling adalah pengawasan yang dilakukan di luar lingkungan organisasi, biasanya adalah pemerintah yang memberikan tugas khusus kepada suatu unit untuk mengawasi suatu organisasi. C. Preventive controlling adalah pengawasan
yang dilakukan yang sifatnya mencegah terjadinya kesalahan sebelum dilakukan pengawasan yang selanjutnya. Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu A. Membuat kebijakan-kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan sistem prosedur suatu perusahaan termasuk penyusunan tugas dan tanggung jawab. B. Membuat panduan atau pedoman dalam susunan kerja secara manual. C. Mencatat susunan tugas dan tanggung jawab dari susunan tugas terendah sampai tertinggi. D. Membuat organisasi yang sesuai untuk menunjang kegiatan organisasi. E. Membuat sistem punishment agar karyawan bekerja berpedoman pada prosedur yang ditetapkan. Sekian materi mengenai konsep dasar dan perkembangan manajemen modern yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahaminya sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.